Alasan kami mengambil tema ini karena dapat kita ketahui saat ini perkembangan teknologi sudah modern, yang segala sesuatu dapat diakses menggunakan internet. Salah satunya penggunaan aplikasi Google Map. Aplikasi Google Map ini menurut kami sudah mengubah perilaku manusia dalam mencari lokasi yang dapat memudahkan manusia. Sama halnya seperti kondisi di Kota Malang yang ternilai kota besar, mayoritas penggunaan jalan pasti menggunakan aplikasi Google Map. Bagi mereka yang belum mengetahui lokasi atau letak yang akan dituju, Google Maps membuat masyarakat ketergantungan akan menggunakannya, serta membuat interaksi dengan orang lain juga berkurang karena mereka mengenalkan arah rute dari Google Map. Alhasil seperti mahasiswa yang merantau di Kota Malang cenderung mengenalkan aplikasi Google Map untuk menuju lokasi-lokasi yang tidak mereka ketahui. Alasan kami memilih 3 universitas ini seperti Unmar, Iki Budi Utomo, dan Unitri karena di 3 universitas tersebut mayoritas mahasiswanya berasal dari luar Malang atau bisa dibilang mahasiswa rantauan. Maka dari itu aplikasi Google Map pasti sangat diperlukan bagi mahasiswa rantau karena untuk membantu mereka menemukan lokasi atau tujuan yang tidak mereka ketahui rutenya. Pada akhirnya, banyak mahasiswa yang ketergantungan dengan adanya aplikasi Google Map. Kalau di Kota Malang sendiri jarang ya Kak, soalnya udah ada rambu-rambunya. Kalau ke Kabupaten Malangnya sering? Sering kalau kayak mau ke tempat baru gitu menggunakan Google Maps biasanya, apalagi kalau jauh kan nggak tahu medannya, lokasinya kan nggak tahu. Iya paling itu. Kalau untuk penggunaan aplikasi Google Map itu ya nggak terlalu lama, yang penting pas masa merata. Sangat tergantung karena saya adalah salah satu punya pekerjaan yang tergantung pada Google Map, yaitu Shopee Food. Gitu. Menurut saya kalau ketergantungan sih bisa dikatakan hanya 50% karena kalau saya itu nggak seberapa bisa terkait dengan pembacaan Google Maps. Kalau untuk ke tempat yang baru yang belum pernah saya jelajahi sebelumnya, saya ketergantungan banget. Yang pernah sesekali kesulitan karena kadang Google Map mengarahkan jalannya masih muter-muter. Kalau titik kurang akurat itu sering banget ya Kak ya. Kadang lebihnya itu sampai 1 kilo, kadang cuman 500 kilo kayak gitu. Ya tentunya itu sering terjadi juga ya, bukan hanya di saya, mungkin dari beberapa orang itu juga sering terjadi hal yang semacam itu kayak gitu. Karena biasanya kalau titiknya di sini kita udah berhenti di sini nih, tapi nggak di situ kayak gitu. Ya solusinya tergantung dari kita sih, bagaimana cara kita lebih teliti lagi untuk melihat alamat yang kita tuju sebenarnya. Kalau dari aku sih yang pertama ya telepon orang yang kita tuju di situ yang paling dekat ya, khususnya misal kita mau ke rumah si A, kemudian titiknya nggak akurat di situ ya kita telepon orangnya, kemudian itu hal yang paling mudah lah bagiku kayak gitu. Saya kayak baca lebih di zoom gitu kan mapnya, jadi kayak rumahnya di mana, dan juga kadang-kadang saya telepon sama nomor tujuan. Pribadi sering kehilangan. Iya, soalnya kan rantau ya Mbak ya. Iya. Google Maps sih, biar gak nyasar. Soalnya banyak jalan yang satu arah juga. Mungkin saya bukan orang sini, jadi takutnya salah gitu. Enak Google Maps. Tergantung sih, kalau di lokasi baru ya lebih enak menggunakan Google Map. Tapi kalau kita udah familiar, terus ya lebih enak nggak pakai. Soalnya kadang lebih diputer-puter gitu sama Google Map. Saya rasa sejauh ini dalam era revolusi industri sekarang penting sih, karena apa-apa pun kan kita sekarang kan bergantung pada teknologi ya, media sosial, apalagi yang berkaitan dengan Google Map. Jadi saya rasa untuk sekarang sangat penting sekali.
Sebetulnya juga sangat penting sih Kak, soalnya kalau tempat-tempat yang kita kurang tahu ada Google Map bisa dicari di Google Maps gitu Kak. Dibilang penting mungkin bagi sebagian orang yang itu kesehariannya di jalan kasarnya sering keluar gitu mungkin penting, tapi kalau bagi orang yang di rumah mungkin itu enggak. Menurut saya Google Maps itu memberikan informasi yang cukup lengkap, tapi memang ada beberapa daerah yang belum terjangkau gitu Kak. Jadi itu kadang sulit nggak sesuai gitu ya. Kadang Iya, sangat jelas karena kadang kita ketika minta info terkait lokasi, oh titik lokasinya di sini. Jadi kita udah tahu ranahnya, akses jalan lewat mana itu sudah tahu. Kalau daerah pelosok nggak sih? Kalau ke kota-kota, ke tempat yang apa ya sekiranya jelas tuh akurat. Standar. Kadang diarahkan kepada jalan yang macet. Nah, tapi biasanya itu ada sekarang rekomendasi ya. Kalau ini macet dikasih tahu lewat sini gitu. Iya, cukup. Tapi bukan lengkap sekali ya, cukup lengkap. Ya, sangat membantu dan cukup. Pernah. Terus bagaimana sih Mas cara mengatasi? Itu pas saya di pegunungan ya, di atas bukit ya. Jadi kayak kan susah jaringannya ya. Terus ya udah saya ngikutin jalannya aja dulu karena kan jalannya satu gitu kan. Sampai ada turun gitu jaringan ada baru saya buka lagi. Jadi mengikuti naluri ya Mas? Iya. Pernah. Terus bagaimana Mas cara mengatasi hal tersebut? Ya gini, jalan yang kalau misal di perempat apa di kilang sinyal gitu, terus ada persimpangan ya udah ikutin naluri aja. Nah, Bagaimana cara mengatasi? biasanya ya solusi dari saya itu kalau misalnya saya mau ke tempat tujuan, saya cariin dulu tempatnya begitu. Jadi kalaupun nanti di jaringan kita hilang, nanti otomatis Google Maps itu akan tetap tersambung begitu dan tetap mengarahkan kita ke tempat tujuan meskipun tidak sebagus pas ada jaringan. Ya udah, saya cari tempat yang ada jaringannya dulu, saya connecting cari tempatnya, kemudian nggak apa-apa habis itu saya matikan jaringannya dan saya ikuti. kalau saya menurut saya kalau menggunakan Google Map itu lebih ada untungnya juga nggak ada. Cuma untungnya itu kita bisa tahu jalan yang belum pernah kita lewatin kayak gitu. Jadi sebelum kita ngelewati itu kan kita pakai Google Map, jadi kita tahu oh jalan ini bisa dilalui bisa dilalui sepeda motor kayak gitu. Dari video tersebut dapat kita analisa menggunakan teori ketergantungan. Saat ini kita hidup di mana banyak sekali perubahan yang terjadi akibat kemunculan teknologi. Salah satunya seperti adanya teknologi internet yang banyak digunakan manusia untuk mengakses aplikasi Google Map. Mengakses aplikasi Google Map menggunakan internet membuat manusia ketergantungan pada pencarian lokasi. Hal tersebut terjadi pada mayoritas mahasiswa di Kota Malang. Mereka menggantungkan internet untuk mengakses aplikasi Google Map sebagai alat untuk mengarahkan mereka pada lokasi yang tidak mereka ketahui rutenya. Bila dianalisa menggunakan teori ketergantungan dari Malvin Jeffers dan Sandra Ball, hal ini membuat mahasiswa ketergantungan pada akses internet untuk penggunaan aplikasi Google Map karena dinilai sangat mudah dan efisien. Namun ketergantungan akses internet untuk penggunaan Google Map sendiri memberikan dampak buruk pada kurangnya atau bahkan menghilangnya interaksi antar manusia. Manusia kurang berinteraksi dengan orang lain dikarenakan sudah ketergantungan dengan internet yang dapat mengakses serta menunjukkan rute yang tidak mereka ketahui. Kemudian dengan ketergantungan pada akses internet tersebut akan berdampak buruk bagi manusia. Apabila nantinya akses internet sudah tidak dapat lagi digunakan, maka manusia merasa kesulitan dan kebingungan. Hal tersebut menyebabkan mereka bergantung pada akses internet untuk penggunaan aplikasi Google Map.